Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi masih dalam pembahasan ketentuan waris di dalam Islam. Pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu terkait ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Berikut juga dengan ahli waris dzawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah Allah tentukan. Berikut juga sudah dibahas terkait ahli waris yang mendapatkan asobah atau ahli waris asobah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait langkah-langkah menghitung harta warisan. Jadi bagaimana menghitung harta warisan, tentunya menurut ketentuan syariat Islam. Sebelum kita menghitung ke harta warisan atau ke pembagian harta waris, ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilewatkan sebelum kita membagikan harta warisan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pengurusan jenazah. Tentu pengurusan jenazah ini yaitu diambil dari harta peninggalan mayit, ataupun mungkin bisa jadi oleh para ahli waris yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang. Ini hutang siapa? Ini hutang mayit. Jadi barangkali mayit masih mempunyai hutang, dan hutang kita akan bagi dua. Yang pertama adalah hutang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, fidyah dan lain-lain. Barangkali mungkin mayit di sini sebelum meninggal ada zakat yang belum ditunaikan ataupun ada ibadah puasa yang belum ditunaikan sehingga dibayar dengan zakat. Jadi ini dianggap sebagai hutang. Yang mana hutang ini yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini tetap wajib ditunaikan. Yang kedua adalah hutang sesama manusia. Kita hidup ya di dalam kehidupan ini tentunya banyak sekali muamalah-muamalah dengan tetangga, muamalah-muamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi yang kedua adalah yaitu hutang terhadap sesama manusia. Bisa jadi mayit ini punya hutang kepada tetangga, punya hutang kepada yang lainnya, sehingga tentunya ini wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan. Yang ketiga adalah menunaikan wasiat apabila memang mayit punya wasiat yang harus ditunaikan. Jika tidak, maka tidak perlu. Nah, baru setelah tiga hal ini ditunaikan, maka barulah harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris. Jadi tidak semata-mata ketika ada seseorang yang meninggal, harta warisannya langsung dibagikan kepada ahli waris. Akan tetapi digunakan dulu satu tadi untuk pengurusan jenazah, untuk membayar utang piutangnya, kemudian jika ada yaitu wasiat. Nah, setelah itu baru dibagikan. Kemudian sebelum kita tadi ke pembagian harta warisan, ada beberapa istilah yang harus diketahui. Ya, yang pertama adalah tirkah. Apa itu tirkah? Tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi harta apapun itu, baik berupa uang, tanah, ya, tanah di sini bisa kebun, sawah, kemudian juga halaman dan lain-lain, yang mana ini menjadi harta warisan, itu dinamakan dengan tirkah. Yang kedua adalah asal masalah.
Apa itu asal masalah? Asal masalah adalah bilangan KPK dari semua bilangan penyebut masing-masing ahli waris. Nanti lebih jelasnya kita praktekkan bagaimana pembagian warisan. Kemudian yang ketiga adalah ada istilah siham atau bahasa kita saham. Apa itu saham atau siham? Yaitu nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris. Ya, kemudian bagaimana kita mencari nilai satu saham itu? Yaitu nilai yang dihasilkan dari pembagian, ya, tirkah dengan asal masalah. Nah, ini beberapa istilah yang perlu diketahui, istilah-istilah dasar yang perlu diketahui sebelum pelaksanaan atau pembagian harta warisan. Nah, ini kemudian, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah menghitung harta waris di dalam Islam atau harta waris sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah ketika ada seseorang yang meninggal, maka tentukan dulu siapa ahli warisnya. Nah, setelah ahli waris ditentukan, baru langkah kedua adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Ini si A nih dapat berapa bagiannya, si B berapa bagiannya, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, setelah ditentukan bagian masing-masing ahli warisnya, maka kita mulai menghitung dengan kita menentukan asal masalahnya. Setelah menentukan asal masalah, baru kita menentukan siham atau saham masing-masing ahli waris. Setelah itu, baru kita tentukan nilai satu sahamnya berapa. Setelah itu baru dikalikan antara saham masing-masing ahli waris dengan nilai sahamnya. Baru akan didapatkan, ya, berapa warisan masing-masing ahli waris. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan contohkan untuk pembagian waris ini, ya, aplikasikan langkah-langkah tadi yang disebutkan. Ini ada satu contoh. Ada seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris 1, seorang suami, 2, seorang ibu, 3, seorang ayah, dan 4, seorang anak laki-laki. Dan perlu diketahui bahwa ini penisbatan nama ini, suami, ibu, ayah, anak laki-laki, ini adalah nisbatnya kepada mayit atau orang yang meninggal. Artinya berarti seorang suami di sini adalah suami perempuan yang meninggal ini. Seorang ibu berarti ibu dari perempuan yang meninggal ini. Berikut juga dengan ayah, ya, dan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki perempuan yang meninggal ini. Jadi bukan anak laki-laki tetangga, ya. Kemudian di sini perempuan tadi yang meninggal ini meninggalkan harta sebesar 240 juta. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, ini ya, kita akan coba praktekkan langkah-langkah yang sudah tadi dipaparkan. Tentunya, dan harta ini pun tentunya ini sudah dikurangi dengan tadi beberapa ketentuan sebelum harta warisan itu dibagikan. Baik, ya, kita akan tuliskan di sini ahli warisnya tadi adalah seorang suami, seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak laki-laki. Baik, berapa seorang suami ini mendapatkan? Yaitu mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan dulu terkait dzawil furud, bahwa seorang suami itu ada 2 jatahnya, 1/2 dan 1/4. Nah, kenapa suami ini 1/4? Dikarenakan, ya, di sini ada yang namanya far'un waris, yaitu anak laki-laki, sehingga suami mendapatkan 1/4. Kemudian ibu berapa? Nah, ibu adalah di sini adalah 1/6. Sama kasusnya seperti suami. Seorang ibu mendapatkan 1/6 dikarenakan ada far'un waris, yaitu anak laki-laki. Kemudian juga ayah 1/6. Ayah 1/6 dikarenakan ada far'un waris, yaitu anak laki-laki.
Nah, berapa bagian anak laki-laki? Bagian anak laki-laki di sini adalah asobah. Ya, di sini disebutkan AS aja. Asobah maksudnya. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bagian masing-masing ahli waris, maka kita tentukan ya di sini yang namanya asal masalah. Berapa asal masalahnya? Kalau kita kembali ke tadi yang dijelaskan bahwa apa itu asal masalah? Asal masalah adalah bilangan KPK dari penyebut bagian masing-masing ahli waris. Di sini ada penyebutnya 4, 6, dan 6. Nah, KPK-nya berapa? Atau lebih mudahnya adalah cari bilangan terkecil yang bisa membagi 4, 6, dan 6. Nah, maka didapatkanlah KPK atau bilangan terkecil yang bisa membagi penyebut bagian-bagian ahli waris ini adalah 12. Nah, setelah kita mendapatkan asal masalah, maka kita akan mencari berapa siham masing-masing ahli waris ini. Baik suami, ibu, ayah, dan anak laki-laki. Nah, berapa sihamnya? Tadi bagaimana cara perhitungan siham? Cara perhitungan siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris. Tinggal kita kalikan. Ya, 1/4 kali 12. Maka didapatkanlah nilai 3. Maka saham suami adalah 3. Kemudian untuk ibu 1/6 dikali 12. Maka didapatkan ya, saham seorang ibu adalah 2. Kemudian juga ayah 1/6 dikali 12 hasilnya 2. Nah, untuk anak laki-laki di sini adalah asobah. Baik. Asobahnya berapa? Kita tambahkan 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 2, 7. Ya. Maka bagaimana mencari sisa? Asal masalah dikurangi saham yang ada. Berarti 12 dikurang 7. Maka dihasilkan saham seorang anak laki-laki adalah 5. Nah, setelah kita mendapatkan saham atau siham masing-masing ahli waris ini, ya, untuk menghitung berapa mereka mendapatkan harta warisan, maka kita tentukan dulu berapa nilai satu sihamnya. Nah, tadi untuk mendapatkan nilai satu siham, yaitu tirkah atau harta peninggalan dibagi dengan asal masalah, yaitu 240 juta dibagi 12. Maka didapat ya, besaran nilai satu saham adalah 20 juta. Nah, bagaimana dihitungnya? Tinggal dikalikan. Ya, masing-masing saham ahli waris ini dikalikan dengan nilai sahamnya. Berarti untuk suami 3 dikali 20. Untuk ibu 2 dikali 20. Untuk ayah 2 dikali 20. 20 juta maksudnya. Kemudian untuk anak laki-laki 5 dikali 20 juta. Maka dihasilkan warisan yang akan didapatkan oleh seorang suami yaitu 3 kali 20 juta adalah 60 juta. Ya. Kemudian warisan yang akan didapatkan oleh seorang ibu adalah 2 dikali 20 juta yaitu 40 juta. Kemudian juga ya, seorang ayah ini 2 kali 20 juta yaitu 40 juta. Seorang anak laki-laki 5 dikali 20 juta yaitu 100 juta. Sehingga ya, inilah ya, bagian ya, atau harta warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Ya, ketika kita jumlahkan ya, di sini ini cocok 60, 40, 40 tambah 100 yaitu semuanya berjumlah 240 juta. Sehingga selesai sudah perhitungan bagaimana kita menghitung ya, harta
warisan. Nah, ini adalah sebagai contoh aplikasi nanti ketika kalian membagikan harta warisan. Jadi pertama tadi tentukan dulu ahli warisnya, kemudian bagian masing-masing ahli waris, kemudian asal masalah, kemudian saham masing-masing ahli waris, kemudian juga tentukan berapa besaran nilai satu sahamnya, tinggal dikalikan, maka didapatkanlah ini bagian ahli waris masing-masing ahli waris yang ada. Nah, itu salah satu contoh dan bisa diaplikasikan di kasus-kasus yang lainnya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.